Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Teman-teman viewer, selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Pras Guntur Seto. Mudah-mudahan kita semua berada dalam suasana yang sehat, lahir batin, sejahtera, dan semuanya berjalan lancar. Itu harapan kita semua. Sobat-sobat viewer, pada malam hari ini saya berkesempatan menjawab pertanyaan seorang ibu. Ceritanya begini. Tadi siang ketika saya di kantor, saya ditelepon oleh seorang ibu, warga Kota Medan. Ibu ini berinisial CS. Beliau menelpon saya langsung, menceritakan masalah terkait anaknya yang masih sekolah kelas 5 SD. Dalam ceritanya beliau mengkisahkan bahwa anaknya akhir-akhir ini jarang mau pergi ke sekolah dan lebih banyak ngambek, lebih banyak diem. Ketika ditanya oleh ibunya, ibu CS ini, anaknya mengatakan bahwa dia malas sekolah. Itu pasalnya di sekolah sering dibully oleh teman-temannya, entah karena apa. Dibully, dasarnya ini anak pendiam. Jadi ketika teman-temannya itu membuli, mengejek-ejek, entah karena alasan apa, kemudian anaknya menjadi malas sekolah, malah ngambek gitu. Jadi problemnya adalah bahwa karena beliau menyaksikan beberapa video yang saya luncurkan di YouTube channel saya, Pras Guntur Seto, maka beliau memberanikan diri untuk menghubungi saya. Kenapa dia berani menghubungi saya? Karena beliau melihat dalam beberapa luncuran video, saya itu terkesan seperti menjawabi atau membuatkan video buat orang-orang yang bertanya. Maka dia yakin menghubungi saya itu dengan keyakinan bahwa ya barangkali dia bisa mendialogkan masalah anaknya ini kepada saya. Intinya anaknya sering dibully di sekolah, kemudian jadi pendiam, jadi tukang ngambek, bahkan susah disuruh sekolah. Teman-teman sekalian, ibu ini di ujung ibu CS ya, di ujung keluh kesahnya meminta saya untuk memberikan penjelasan yang agak lebih lengkap. Memang ketika dia bertelepon saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang dunia anak dan bagaimana karakter anak itu mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal sederhana yang si anak ini alami di sekolah. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang ringan, karena pada babakan berikutnya membuat mental si anak terpengaruh, terdampak, dan ini harus segera direspon. Itu yang saya katakan kepada Ibu CS ini, warga Kota Medan. Hanya saya mengatakan bahwa saya tidak mungkin memberikan penjelasan itu lewat telepon. Ya, jadi nanti saya akan segera buatkan videonya. Mungkin lewat video itu ibu bisa menontonnya berulang-ulang, kemudian bisa menelaah nasihat-nasihat dan saran-saran yang akan saya sampaikan dalam video itu. Nah, malam hari ini persisnya saya secara khusus ingin merespon dan memberikan semacam
penjelasan kepada Ibu CS ini. Sekaligus barangkali banyak ibu-ibu yang memiliki problem sama dengan Ibu CS ini, ya. Jadi kan ini sekali mengkayu sampan 2-3 pulau terlampaui. Intinya saya menjawab masalahnya Ibu CS, tapi sebenarnya video ini juga akan bermanfaat kepada ibu-ibu yang lain atau keluarga yang lain lah yang memiliki problem seperti Ibu CS ini. Begini, nasihat saya begini kira-kira. Nah, kenapa saya katakan problem seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut? Karena memang inilah awal ya terbentuknya mindset, salah satunya ya. Ketika anak-anak itu dalam pertumbuhannya merasa tertekan, entah di rumah, entah di sekolah, entah di lingkungan sosial, lingkungan pergaulannya, di ujung tertentu nanti dia menjadi menjadi bentukan mental si anak. Si anak kemudian akan mengembangkan apa yang disebut dengan mindset. Mindset itu sama dengan citra diri. Citra diri itu setara dengan istilah yang sering disebut oleh para pakar sebagai self-image. Jadi self-image itu adalah citra diri itu adalah mindset itu sendiri. Nah, menurut saya problemnya ibu ini ada dua hal cara menyelesaikannya. Yang pertama, Ibu CS bisa terus mensugesti anak ibu agar terus merasa kuat, merasa tidak rendah diri, dan merasa tidak canggung dan biasa-biasa saja. Lakukan sugesti ini setiap saat. Walaupun kadang-kadang ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah karena kebanyakan anak-anak itu kalau sudah begitu ya begitu. Nah, andai kata misalnya solusi pertama ini tidak mudah, maka saya beri opsi yang kedua. Opsi kedua itu kira-kira begini. Coba tunggu si anak ini tidur dalam kondisi yang pulas. Ya, tunggu sampai si anak ini tidur dalam kondisi yang pulas. Kemudian, ya, pada saat kita yakin si anak telah tidur pulas, kita bisa datang mendekatinya dan kemudian mengelus kepalanya. Ya, deketin, kemudian elus kepalanya berkali-kali. Disitulah saatnya kita bisa memberikan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar si anak ini. Kenapa mesti harus saat tidur? Ya karena orang tidur itu area gelombang otaknya itu berada di area alfa, theta, dan delta. Di area-area seperti ini, di wilayah bawah sadar ini biasanya otak seseorang itu sangat reseptif. Ya, tapi kalau pada kondisi normal, ya pada kondisi tidak sedang tidur itu artinya otaknya berada pada gelombang gelombang beta. Beta ini sulit. Bisa berhasil tapi kemungkinan berhasilnya itu kecil. Karena otaknya sedang sibuk macam-macam. Tunggu dia sampai tidur. Setelah tidur pulas, datangi, kemudian elus kepalanya. Ada kata-kata yang mesti diucapkan. Ya, ada kata-kata yang mesti diucapkan. Yang saya bisa memberikan semacam formatnya. Tapi format ini tidak baku juga. Ini hanya format sebagai contoh. Dan Ibu CS itu boleh mengubahnya. Nah, jadi format ini hanya contoh dari saya. Tapi kira-kira contoh ini pun kalau diikuti, ini sudah baik. Kira-kira begini bunyinya. Anda datangin, Anda elus kepalanya, terus katakanlah namanya Mawar ya, ini nama samaran saja. Namanya katakanlah si Mawar atau si Rini atau si apa Nah, pada saat sedang tidur itu, bisikkan di telinganya pelan-pelan saja. Tetap boleh suaranya keluar, tapi tidak
Tidak perlu harus terlalu kuat karena itu bisa membangunkannya dari tidur. Katakan pelan-pelan di telinganya, ya. Kita ambil saja namanya Mawar misalnya. Mawar, anak mama, mulai dari saat ini dan seterusnya, ya, kamu jangan hiraukan apa yang teman-teman kamu bilang ke kamu, ya. Mulai dari saat ini dan seterusnya, kamu jangan hiraukan apa yang teman-teman kamu bilang ke kamu. Kira-kira dengan mengatakan seperti itu akan masuk ke wilayah bawah sadarnya. Atau gantilah kata-katanya, atau perpanjanglah itu, tambahlah itu kalau perlu ditambah. Misalnya, Mawar, dengar kata-kata mama. Ulangi itu berkali-kali. Dengar kata-kata mama ya. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak perlu mengurusi dan mengopeni apa kata-kata temanmu terhadapmu. Biarkan saja mereka mengatakan itu dan kamu tetap senang, tetap bahagia, dan tetap yakin bahwa kamu anak baik. Itu juga boleh, ya. Di area ini saya memberikan kebebasan, tapi intinya adalah kenapa justru dilakukan pada saat anak sedang tidur, itu alasannya saya beri. Pada kondisi seseorang sedang tidur itu gelombang otaknya berada pada gelombang alfa, theta, delta. Ya. Di dalam kondisi gelombang alfa, theta, delta ini, bawah sadar manusia itu mampu menangkap perintah, mampu menangkap sugesti, dan mampu menangkap pesan. Ya, tidak usah terlalu keras, pelan-pelan saja. Sebab kalau keras itu akan membangunkan dia dari tidur. Kalau Anda ibunya dan melakukan tindakan seperti itu sudah pas. Karena sejatinya antara ibu dan anak itu punya hubungan batin yang sangat kuat. Dia toh lahir dari ibu. Ya, saya ulangi lagi, Anda boleh mengatakan ini pelan-pelan sambil dielus kepalanya, tentunya dengan rasa kasih sayang dan hati yang bergetar, karena itu adalah anak yang ingin kita ubah. Ya, sekali lagi saya tegaskan, Mawar, dengarkan kata-kata mama. Mawar, dengarkan kata-kata mama. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu jangan pedulikan apa yang teman-teman kamu katakan terhadap kamu. Kamu kuat, kamu bisa, dan kamu lupakan semua perlakuan-perlakuan teman kamu itu. Ingat ya, ingat kata-kata mama. Bisikan itu pelan-pelan. Saya yakin dan percaya ibu akan melihat keajaiban. Ibu CS ya akan melihat keajaiban yang luar biasa. Kenapa saya yakin dan percaya? Ini juga pengalaman saya sendiri pada waktu saya anak saya masih kecil. Itu pernah dia terpengaruh dengan sikap yang susah diatur. Kalau pulang sekolah tidak pernah langsung pulang ke rumah, main ke rumah temennya. Sebenarnya seharusnya dia jam 2 siang sudah harus pulang. Tapi sampai jam 8 malam juga belum pulang. Kemudian karena saya banyak mendalami tentang persoalan-persoalan kejiwaan, dan termasuk diantaranya saya memahami bagaimana bekerjanya dunia bawah sadar, saya persis melakukan seperti apa yang saya barusan katakan. Saya pikir ini menjawab Ibu CS ya. Mudah-mudahan ini menjawab, dan kalau Ibu lakukan ini tapi tidak cukup sekali, lakukan dalam jangka yang agak lebih panjang, 1 atau 2 minggu. Atau tidak ada salahnya ya kalau belum berhasil juga, Ibu bisa lakukan setiap malam, toh Ibu dekat dengan anak Ibu. Ya, jadi tidak harus pakai ukuran berapa minggu, berapa bulan. Ya, lakukan saja. Dalam setiap kali ibu berangkat tidur dan melihat anak ibu sudah tidur, elus kepalanya dan katakan itu dan bisikan di telinganya. Terserah telinga kanan, telinga kiri nggak jadi masalah. Tapi yang jelas
agak dikeluarkan artikulasinya, tapi juga jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat barangkali bisa membangunkan. Ibu akan melihat keajaiban, ibu akan melihat miracle dalam peristiwa ini. Saya garansi, karena saya adalah saksi hidup, saya pernah melakukan itu terhadap anak saya sendiri. Saya pikir sekian pesan video ini, mudah-mudahan ini berguna bagi Ibu CS dan berguna juga bagi viewer yang lain yang memiliki masalah sama. Saya pikir demikian, tidak berpanjang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar, salam sukses, salam bahagia, salam berhasil.